Hello guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep redox. Tetapi sebelumnya, di bagian yang pertama kita harus belajar terlebih dahulu namanya bilangan oksidasi. Oke, bilangan oksidasi atau yang seringnya disingkat dengan Bilox atau BO. Apa sih bilangan oksidasi itu? Bilangan oksidasi itu adalah besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam senyawa jika semua elektron ikatannya itu didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Kalau kalian pusing, nggak usah pusing-pusing, intinya bilangan oksidasi itu adalah muatan dari suatu atom dalam senyawa, ya. Muatan yang diemban oleh suatu atom dalam senyawa. Nah, ada beberapa peraturan dalam menentukan bilangan oksidasi. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama adalah unsur bebas. Unsur bebas atomnya memiliki bilangan oksidasi 0. Unsur bebas itu maksudnya apa sih? Unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Oke, jadi contohnya ini ya, kita bisa lihat di sini ada persamaan reaksi kan, 4Fe tambah 3O2 jadi 2Fe2O3. Nah, Fe ini kan tidak berikatan dengan siapa-siapa, ya kan? Oleh karena itu bilangan oksidasi dari Fe ini adalah 0. Oke, nah teman-teman, untuk menulis bilangan oksidasi biasanya itu dituliskan di atas unsurnya langsung. Oke, jadi ini 0. Dan bilangan oksidasi yang ditulis di sini adalah Bilox untuk satu unsur. Ya, Bilox untuk satu unsur. Oke. Nah, 3O2. O hanya berikatan dengan O menjadi O2, tetapi tidak berikatan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, O ini Biloxnya juga 0. Gimana kalau 2Fe2O3? Kalian bisa lihat di sini ya. Fe-nya berikatan dengan O, oke? Sehingga Fe dan O di sini bukan unsur bebas, ya kan? Tetapi mereka berikatan, membentuk suatu senyawa. Gimana aturan penamaan Biloxnya untuk senyawa? Nah, kita akan pelajari di bagian berikutnya. Untuk menentukan Bilox dari senyawa, ada yang namanya prioritas. Kenapa? Karena dari satu senyawa itu kan bukan hanya ada satu unsur, ya kan? Pasti lebih dari satu unsur. Oleh karena itu perlu ada yang namanya prioritas. Kita harus tentukan Biloxnya unsur yang mana dulu, gitu. Nah, prioritas yang pertama adalah ini, teman-teman. Golongan 1A itu adalah Li, Na, K, Rb, dan juga Cs. Ya, jadi ini di luar H. Oke ya, Li, Na, K, Rb, dan Cs. Karena dia golongan 1A, ingat Bilox tadi itu apa? Bilox muatan. Maka Biloxnya golongan 1A adalah +1. Sampai di sini cukup paham ya. Lalu prioritas yang pertama lagi adalah golongan 2A. Itu adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Oke. Biloxnya adalah +2, oke, karena golongan 2A. Al dia di golongan 3A, maka Biloxnya +3. Ag dia +1 dan Zn +2, oke. Jadi semua yang ada di sini akan menjadi prioritas dulu untuk menentukan Biloxnya. Ada pertanyaan seperti ini mungkin. Gimana kalau dalam suatu senyawa itu ada K sama Ca langsung? Mana yang jadi prioritas? Nah, tidak mungkin dalam suatu senyawa itu ada K, ada Ca-nya. Ya, karena K itu kan muatannya K+, Ca, Ca+. Nah, biasanya mereka akan berikatan dengan yang negatif, ya. Cukup jelas ya. Sehingga ini prioritas yang pertama, golongan 1A, 2A, Al, Ag, dan juga Zn. Oke. Prioritas yang kedua adalah H atau hidrogen, yaitu +1. Oke. Yang ketiga adalah F-fluorin. Oke. Ini adalah -1, ya. Berikutnya adalah oksigen. Oksigen, bilangan oksidasinya adalah -2. Ini kalian harus hafal. Setelah oksigen, prioritas berikutnya golongan 7A selain F. Ada Cl, ada Br, ada I, ada At. Oke ya. Bilangan oksidasinya -1. Kenapa? Karena golongan 7A itu -1, ya kan? Dia harus menangkap satu elektron untuk stabil. Lalu berikutnya golongan 6A selain O, ada S, Se, Te, Po, itu -2. Selain itu juga di bawah ini ada beberapa unsur beserta bilangan oksidasinya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, Cu itu bilangan oksidasinya bisa +1 atau +2. Kenapa? Karena muatan Cu itu hanya bisa Cu+ atau Cu2+. Mungkin kalian bingung kan? Loh, kenapa kok ada prioritas-prioritas gini? Kan gampang aja kan? Kalau misalkan nih NaCl
Na ya berarti plus 1, Cl ya berarti minus 1. Kan harusnya segampang itu. Ternyata teman-teman ada syarat lain yang harus dipenuhi. Oke ya, jadi ada syarat lain yang harus dipenuhi. Apa? Syaratnya gini, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa harus sama dengan 0. Oke, jadi jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu senyawa harus sama dengan 0. Jadi teman-teman, kalau misalkan dalam suatu senyawa itu ada dua unsur, Na sama Cl, jumlah biloks dari Na dan juga Cl ini haruslah sama dengan 0. Oleh karena itu, kita harus prioritas dulu nih, mana yang dikasih biloksnya terlebih dahulu, Na dulu atau Cl dulu. Oh, ternyata Na sama Cl lebih prioritas yang Na, makanya Na ini dikasih plus 1. Cl-nya gimana? Cl-nya kita hitung. Teman-teman nggak bisa langsung ambil dari tabel ini. Kenapa? Agar memenuhi syarat bahwa jumlah biloksnya itu 0. Sampai sini paham ya? Jadi biloksnya Na ditambah biloksnya Cl harus sama dengan 0. Kalau Na-nya plus 1, maka biloksnya Cl berapa? Gitu kan? Berarti biloksnya Cl adalah min 1. Oke, ya untungnya ini sama ya kan dengan yang ada di tabel. Cl adalah minus 1. Tetapi tidak selalu seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jadi harus tahu prioritasnya mana dulu yang dilihat bilangan oksidasinya di tabel. Mana yang harus dihitung. Oke, berikutnya jumlah bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Maksudnya gimana? Tadi kan untuk yang pertama jumlah biloksnya adalah 0. Tetapi untuk ion misalnya NO3- ya kan, ini muatannya min 1. Ingat ya. Sehingga jumlah biloksnya adalah minus 1, bukan 0. Oke ya, jumlah biloksnya N, jumlah biloksnya O3 bukanlah 0 tapi minus 1. Kalau PO4 3- gimana? Artinya jumlah biloksnya P dan O4 ini haruslah minus 3. Tergantung muatannya. Sampai di sini cukup paham? Biar kalian nggak bingung, kita langsung aja coba latihan soal. Oke, menentukan biloks masing-masing unsur dalam senyawa. Nah, ini contohnya ya. NaCl. Na sama Cl. Mana dulu yang diprioritaskan? Oh, Na dulu. Ya kan, Na di sini nih. Oke. Sehingga Na ini plus 1. Biloksnya Cl gimana? Kita cari biloksnya Na ditambah biloksnya Cl sama dengan 0. Ingat ya. Biloksnya Na tadi 1. Biloksnya Cl dicari sama dengan 0. Biloksnya Cl sama dengan minus 1. Kalian tulis di sini minus 1. Sampai di sini paham ya? Nah teman-teman, untuk muatan plus atau positif jangan lupa ditulis juga plusnya ya. Jangan ditulis 1 aja tapi plus 1. Oke, berikutnya Cl2O3. Mana yang jadi prioritas nih? Cl2O3. O di nomor 4, Cl di nomor 5. Oke, sehingga O dulu, ya kan? O adalah minus 2. Oke, jumlah biloksnya Cl2O3 masing-masing unsurnya haruslah 0. Nah, di sini teman-teman ada indeksnya. Hati-hati, ada indeksnya. Jadi teman-teman harus kalikan dengan indeks dijumlahkan sama dengan 0. Maksudnya gimana? Artinya gini, biloksnya Cl, karena indeksnya 2, maka jangan lupa dikali 2, ditambah biloksnya O, dikali 3 harus sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Biloksnya Cl nggak tahu, dikali 2, tambah biloksnya O adalah min 2. Nah, teman-teman, yang ditulis di sini juga, yang di atas ini bukan biloksnya O3, tapi biloksnya O saja. Oke ya, jadi yang ditulis di atas hanyalah biloks 1 unsur. Oke, biloks 1 unsur, bukan biloksnya O3, tapi biloksnya O. Oke, maka ini min 2 dikali 3 sama dengan 0. Biloksnya Cl dikali 2 dikurang 6 sama dengan 0. Artinya, biloksnya Cl dikali 2 sama dengan plus 6. Biloksnya Cl akan jadi plus 6 dibagi 2, yaitu plus 3. Oke, jadi 1 Cl itu biloksnya plus 3. Sampai di sini jelas ya? Oke, sekarang KMNO4. Ya, KMNO4. Nah, gila, ini ada berapa unsur? Ya kan, ada 3. Ada K, ada Mn, ada O. Benar ya? Kalau ada 3 unsur gini, lebih baik kalian ionkan. Nah, KMNO4 itu ionnya kan seperti ini. KMNO4 ini adalah
K plus dan MnO4 min ya. Kenapa kok K plus? Nah, golongan 1A muatannya selalu plus 1. Oke. MnO4 tahu dari mana kalau min? Nah, nanti akan ada daftar anion. Kalian akan belajar di bab berikutnya. Tetapi kalau kalian bingung, kalian lihat aja. K-nya ini loh plus 1. Pasti MnO4-nya ini minus 1. Makanya mereka bisa berikatan, ya kan? Jadi ada K plus MnO4 min. Oke. Lihat di sini, K plus, artinya muatannya K itu plus 1. Sehingga biloxnya K adalah plus 1. Itu ya. Nah ini, MnO4 min. Ada Mn dan O. Mana yang didahulukan? Mn nggak ada di sini, ya toh? O ada di sini, minus 2. Maka diprioritaskan O dulu. Oke. Sehingga kita tuliskan biloxnya Mn ditambah biloxnya O dikali 4. Karena di sini adalah O4, oke, sama dengan berapa? Bukan 0, tetapi minus 1. Karena muatan MnO4 ini minus 1. Jelas ya? Maka biloxnya Mn, biloxnya O tadi minus 2, ya kan? Kita tulis di sini juga minus 2 dikali 4 sama dengan minus 1. Biloxnya Mn min 8 sama dengan min 1. Biloxnya Mn sama dengan min 1 tambah 8 sama dengan plus 7. Oke, sehingga biloxnya Mn adalah plus 7. Cukup jelas kan sekarang? Next, masih banyak contoh soalnya sehingga kalian bisa belajar nih di sini. NH4+. Oke, ada N, ada H. Mana dulu yang didahulukan? Di sini nggak ada N, ya kan? Adanya H. Maka H pastilah plus 1. Ini yang kita dahulukan dulu, plus 1. Oke, N-nya gimana? Kita cari. Biloxnya N ditambah biloxnya H dikali 4 sama dengan berapa? Karena ada muatan plus, maka di sini adalah plus 1. Oke, biloxnya N nggak tahu, biloxnya H plus 1 dikali 4 sama dengan plus 1. Biloxnya N tambah 4 sama dengan plus 1. Biloxnya N adalah minus 3. Jadi N-nya di sini minus 3. Nah, teman-teman, cara yang ada di kanan ini yang aku tulis di sini, kalian nggak wajib tulis ya. Kalau kalian sudah terbiasa, nanti kalian nggak usah pakai kayak gini, pakai logika aja sudah bisa. Oke, H3PO3. Nah, ada 3 unsur lagi nih, ya kan? Jadi kita bisa uraikan. Diuraikan jadi apa? H plus, ya kan? H pasti plus, tapi hanya ada 3, makanya 3H plus. PO3-nya muatannya berapa? Lihat, hanya 1 plus tapi ada 3, berarti totalnya 3 plus. Berarti PO3-nya adalah 3 min, ya kan? Makanya mereka bisa berikatan. Berarti karena H plus, muatannya H pastilah plus 1, ya kan? Sekarang kita lihat PO3, 3 min. P sama O, mana dulu nih yang diprioritaskan? P-nya nggak ada, adanya O, ya kan? Berarti O-nya minus 2. Oke, kita cari sekarang yang P. Biloxnya P tambah 3 kali biloxnya O, ya kan? Biloxnya O ada 3 sama dengan minus 3. Kenapa? Karena muatannya 3 min. Maka biloxnya P nggak tahu, ditanyakan 3 kali biloxnya O minus 2 sama dengan minus 3. Oke, biloxnya P min 6 sama dengan min 3. Biloxnya P adalah plus 3. Oke ya. Nah, kalau teman-teman mau cocokkan juga bisa. Jadi jumlah bilox dari H3PO3 ini harus berapa? 0, ya kan? Maka kalau 3H, 3 kali 1, 3. P, 3. O, min 2 kali 3, min 6. Jadi totalnya 0, ya kan? Sehingga ini sudah benar. Oke, F2O. Oke, ada F, ada O nih. Mana yang diprioritaskan? Ternyata F diprioritaskan dulu. F-nya di nomor 3, O-nya di nomor 4. Oke, berarti F-nya min 1. O-nya berapa? O-nya kita cari. Nggak boleh kalian tuliskan min 2. Kenapa? Karena bisa jadi nanti jumlahnya nggak 0, ya kan? Maka kita tuliskan biloxnya F dikali 2 ditambah biloxnya O sama dengan 0, ya kan? Min 1 kali 2 tambah biloxnya O sama dengan 0. Min 2 tambah biloxnya O sama dengan 0. Biloxnya O sama dengan plus 2, ya. Sehingga biloxnya O di sini adalah plus 2. Oke, cukup jelas kan? Jadi hati-hati tentang prioritas ini juga harus hati-hati. Oke, berikutnya nih H2O2. Oke. Nah, H2O2 ini merupakan senyawa peroksida. Ada H sama O. Mana yang diprioritaskan? Lihat, H di nomor 2, O di nomor 4. Jadi H dulu, ya kan? H
hanya plus 1. Maka biloxnya H dikali 2 tambah biloxnya O dikali 2 sama dengan 0. Oke, biloxnya H 1 plus 1 dikali 2 tambah biloxnya O dikali 2 sama dengan 0. 2 tambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Maka bilox O sama dengan minus 2 dibagi 2. Minus 1. Oke, jadi ini biloxnya O adalah minus 1. Nah, teman-teman perhatikan juga bahwa pada senyawa peroksida, biloxnya O akan selalu minus 1 ya. Biasanya kan O minus 2, tapi untuk peroksida akan minus 1. Nah, untuk KO2, KO2 ini adalah super oksida. Oke, K sama O duluan mana? Tentu K, karena K golongan 1A, ya kan? Plus 1. Maka BOK ditambah 2 kali BOO sama dengan 0. Oke, biloxnya K plus 1 tambah 2 kali BOO sama dengan 0. 2 kali biloxnya O adalah min 1. Maka biloxnya O adalah min setengah. Ya, jadi biloxnya O pada superoksida adalah minus setengah. Ini kalian perhatikan juga ya. Biloxnya O pada superoksida adalah minus setengah. Oke, berikutnya nih. Fe2SO4 3 kali. Oke ya. Fe2SO4 3 kali. Ini kita bisa uraikan dulu, ya kan, diionkan. Berarti ini ada Fe, ada 2 Fe-nya, SO4-nya ada 3. Berapa muatannya Fe? Fe muatannya bisa plus 2, bisa plus 3, ya kan? Sehingga kita harus tentukan dulu muatannya SO4. Nah, kalian harus hafal. Muatan SO4 itu adalah 2 min. Oke, muatan SO4 adalah 2 min. Sehingga di sini kita bisa lihat negatifnya adalah min 6, ya kan? Maka plusnya juga harus plus 6. Karena Fe-nya ada 2, maka masing-masing Fe-nya adalah plus 3, ya. Berarti ini Fe3+. Kalau gitu, berarti muatannya Fe adalah plus 3. Di sini biloxnya plus 3. Sekarang kita hitung biloxnya S dan juga O. Oke, S sama O duluan mana? S itu adalah golongan 6A di bagian nomor 6. O golongan 6A juga, tetapi dia ada di nomor 4, ya kan? Maka O didahulukan, ya. Berarti punyanya S yang dicari. Biloxnya S ditambah 4 kali biloxnya O, karena O-nya ada 4, sama dengan min 2, karena muatannya adalah min 2. Oke. Nah, teman-teman, ingatin lagi ya bahwa koefisien di depan ini tidak perlu dikalikan, ya. Koefisien di depan tidak perlu dikalikan. Biloxnya S berapa? Nggak tahu, ya kan? Biloxnya O adalah min 2. Sama dengan min 2, maka biloxnya S sama dengan min 2 ditambah 8. Karena ini min 8 pindah ruas, ya kan? Sama dengan plus 6. Sehingga di sini biloxnya S adalah plus 6, biloxnya O adalah minus 2. Cukup jelas kan? Terakhir nih, CuNO3 2 kali. Sama kita uraikan dulu, ya kan? Ada Cu dan 2NO3. Oke, Cu muatannya berapa? Lihat di sini. Muatan Cu tuh bisa plus 1 plus 2. Jadi masih nggak jelas. Makanya itu kita lihat dari NO3 dulu aja. NO3 itu muatannya adalah 1 min, ya, atau min gitu. Oke. Sehingga negatifnya adalah minus 2. Maka Cu-nya biar seimbang haruslah 2 plus, karena Cu-nya cuma ada 1. Oke. Berarti muatannya Cu plus 2, biloxnya adalah plus 2. Oke. Sang NO3 min, N sama O. N nggak ada di prioritas, O ada, O min 2. Oke. Sehingga biloxnya N ditambah 3 kali biloxnya O, oke, sama dengan min 1, karena muatannya di sini min 1, ya. Ingat koefisien nggak usah diapa-apakan. 2NO3 ini 2-nya nggak usah diapa-apakan. Biloxnya N dicari, 3 dikali min 2 sama dengan min 1. Oke, biloxnya N min 6 sama dengan min 1, maka biloxnya N adalah min 1 tambah 6 sama dengan plus 5, ya. Jadi sini plus 5, di sini min 2, karena biloxnya O adalah min 2. Cukup jelas kan?